Ya, saudara, Anda tentu mencari cara untuk mengisi waktu luang ataupun juga menghilangkan penat. Nah, hobi yang satu ini tidak kalah menarik, yakni menerbangkan pesawat ataupun helikopter dengan menggunakan remote. Apalagi kalau bukan aeromodeling. Nah, sudah bergabung bersama saya di Sapa Kaltim pagi hari ini. Di studio Kompas TV Balikpapan ada Mas Hasan sebagai Ketua Flyer Aeromodeling Balikpapan. Ini komunitas ya Pak, betul ya? Ya. Dan satu lagi ada Mas Endi sebagai anggota dari Flyer Aeromodeling Balikpapan. Selamat pagi Mas-mas. Selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik. Alhamdulillah baik. Sibuk apa Pak ada ini? Ini saya panggil Mas atau Bapak ya? Jangan Enaknya. panggil Om lah. Om aja? Santai aja. Santai. Om aja ya? Atau Ya, Mas boleh. saja? Boleh, Mas boleh, saja ya? Mas, Oke. boleh. Gimana kabarnya Mas Endi sama Mas Hasan? Sibuk apa belakangan ini? Ya, monggo Pak Hasan duluan. Iya, oke, makasih Mbak. Iya. Ya, sibuk begitulah. Pekerjaan rutinitas sehari-hari, terus habis itu ya kita sempetin juga masih main. Gitu, ya. Kalau Mas Endi sibuk Ya. apa? Sama, saya juga masih kerja juga. Nah, terus kalau pas misalnya libur, ya kita sempatkan juga main untuk datang ke lapangan. Ya, saya sambil berarti aeromodeling ini salah satu hobi yang cukup menghilangkan penat di saat lagi stres bekerja begitu ya. Betul. Oke, kenapa suka dengan hobi ini, Mas Hasan atau Mas Andi? Sama yang mau jawab duluan, Mas. Silakan sesuai nomor urutan. Yang tengah duluan ya, atau dari sana duluan? boleh. Tengah dulu lah. Iya. Iya, hobi menerbangkan pesawat model itu sebenarnya ya di awal kita suka dulu sama yang namanya benda-benda terbang. Jadi dari situ itu kita jadi tahu bagaimana itu namanya pesawat itu bisa terbang, bagaimana pada saat di udara, bagaimana itu hukum-hukumnya ketika benda itu terbang dan lain-lain. Dari situ teori-teori situlah pada akhirnya kita tertarik. Setelah tertarik kemudian kenapa sih nggak dicoba kan gitu kan. Gitu Mbak. Kalau Mas Andi? Ya, kalau saya sih karena yang pertama karena teman-teman juga. Jadi menambah persaudaraan juga. Terus juga ya tadi yang Pak Hasan bilang ya karena ilmunya juga. Karena memang dari dulu memang sudah ketertarikan dengan dunia aero, dunia aviasi. Karena juga tidak kesampaian juga tinggi badannya, nggak bisa jadi pilot. Jadi akhirnya kita pilot darat aja jadinya. Pilot darat ya. Iya begitu. Jadi berawal dari keinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang aeromodeling, berarti ya. Betul. Nah, kalau di Balikpapan sendiri ini sudah berapa anggotanya? Dan sudah sejak kapan sih untuk Flyer Aeromodeling di Balikpapan? Ya, kalau Flyer Aeromodeling Balikpapan itu awalnya kita berdiri di tahun 2012. Tahun 2012. Lumayan lama ya? Iya, awalnya bernama U20. Oke. Seperti itu. Terus berkembang berjalannya waktu, kemudian per 1 Oktober kemarin itu kita berganti nama menjadi Flyer Aeromodeling Itu kenapa tuh dari U20 ke Flyer Aeromodeling? Apa ya, terlebih ke nama aja sih, nggak ada masalah. U20 terlebih ke berarti nama maksudnya yang aja. kalangan umur 20 gitu ya? Nah, Jadi, Atau gimana nih? Iya. Saya jadi fokusnya ke situ. Ada sejarahnya dulu itu. Kan di awal kan di Balikpapan ini kan ada beberapa ya kan namanya Federation Aerosport yang apa namanya yang membawahi kami itu punya beberapa cabang olahraga di bawahnya termasuk aeromodeling. Nah kemudian sudah ada berdiri juga pada saat itu klub aeromodeling di Balikpapan. Nah setelah itu kita mau regenerasi nih nambah lagi nih teman-teman, banyak pemula yang masuk. Nah setelah itu kita bentuk klub yang baru. Begitu bentuk klub yang baru sudah kemudian berjalannya waktu ya sekarang bukan lagi U20 kan gitu kan jadi FAB. Perubahannya di situ hanya ke nama aja sih Mbak. Iya. Tapi yang U20 itu masih yang membedakan apa sama yang Flyer ini? Sama aja. Senior sama junior gitu maksudnya? Sama. Cuma namanya aja. Anggotanya yang aktif berapa sekarang Mas Endi? Kalau nggak salah hitung sudah sekitar 30 orangan. Yang mana, yang FAB atau yang U20? Dari U20 dan FAB, karena U20. juga transisi nama aja ya. Jadi sekitar 30 orang yang anggota, yang terdaftar. Yang aktif itu biasa Sabtu Minggu datang itu mungkin sekitar 5-6 orang. Karena biasanya
dari jadwal pekerjaan mereka juga kadang bisa hari Sabtu, kadang juga bisa hari Minggu. Tapi pas mungkin hari Minggu kebetulan hujan, jadi ya jarang-jarang bisa turun. Tapi kalau pas waktu eventnya itu bisa numplek-plek, itu bisa penuh itu lapangan. Tapi yang 20 aktif ini FAB kah atau U20? Digabung? Sekarang namanya FAB. Kalau dulu U20, jadi ceritanya U20 ini sudah kita ganti nama atau... Oh, jadi udah nggak ada ya? Ya, sudah kita balik namakan lah kalau kendaraan itu jadi FAB begitu. Ya. Jadi yang aktif 20 orang. 20 sampai 30 orangan ya benar. Jadi dari 2012 sudah cukup lama ya? Ya. Cukup bertahan di Balikpapan Kopdar. Kan Ya. kadang kita, saya juga sering mendengar komunitas di Balikpapan kan ada yang sempat muncul, terus hilang gitu. Nah, kenapa sih yang membedakan dari aero modeling ini sampai sejauh ini sampai masih ada gitu? Saya. Ya mungkin saja nih dari anggotanya juga ya, maksudnya bertahan memilih untuk tetap menekuni hobi aero modeling. Oke. Kalau dari saya udah ikut aero modeling ini di grup awal itu namanya itu BFC, Balikpapan Flyer Club itu mulai dari 2007. Jadi mulai dari 2007 itu ketertarikan saya itu ya dari yang saya jelaskan dari karena aviasi juga. Karena mereka itu pemain helikopter yang besar-besar. Jadi sekitar 2-3 meteran helikopter besar-besar, terus pakai engine. Waktu itu mainnya di Nirwana. Dan itu setiap sore minggu sore itu jam 4:30 itu mereka udah ngumpul di situ. Dari situ awal saya kenal, saya dekati mereka gimana caranya supaya saya bisa gabung, tanya sana sini, akhirnya dapat kesempatan saya beli 1 pesawat dulu waktu itu. Nah habis sudah saya terbangin karena saya malu, saya terbangin di Nirwana itu sendirian, lost. Nyangkut di pohon, entah kemana sudah. Rusak, hilang. Sudah saya sempat cari, tapi alhamdulillah ketemu. Nah setelah itu ketemu beberapa senior yang ngajarkan nggak usah beli, kita bikin aja. Nah jadi itu dari situ melandasi grup U20 dan FAB itu bahwa aero modeling itu nggak harus mahal. Kita bisa bikin sendiri dari barang-barang di sekitar seperti yang di depan ini ada kayu. Itu kita bisa bikin untuk rangka-rangkanya atau buat mungkin triplek atau mungkin gabus gitu. Jadi yang orang bilang aero modeling itu hobi mahal itu enggak. Harga 700 sampai 1 juta pun sudah bisa terbang gitu. Jadi kita akan bahas spesifik Ya. ke situ ya Mas. Nah kalau kegiatan teman-teman aero modeling sekarang yang khususnya Balikpapan ini yang aktif, maksudnya yang rutin itu di hari apa aja kah? Lalu apa ada agenda khusus yang dilakukan pada saat itu atau bagaimana? Ya. Dalam 1 minggu biasanya Mbak, itu hari Sabtu sama hari Minggu. Kita melihat dulu teman-teman ini kan pada kerja semua, kemudian waktu luangnya di hari Sabtu sama di hari Minggu. Nggak menutup kemungkinan juga tiap hari kadang-kadang kalau misalkan sore, ya kan sore-sore gitu kan, hari apapun itu kalau memang ada teman-teman ke sana, ayo main yuk, main seperti itu. Terus yang lebih sering hari Sabtu pagi, kemudian Sabtu sore, Minggu pagi, dan Minggu sore. Itu udah pasti sudah di lapangan kita, di Grand City. Oh, di Grand City. Ya, pada ngumpul di situ. Ya, ketemu semua. Yang 5-6 orang tadi ya. Jadi rutin tiap Sabtu latihan gitu. Iya. Betul. Itu latihannya ada tujuannya kah atau hanya sekedar untuk menyenangkan diri habis bekerja atau bagaimana nih? Atau ada agenda yang ingin dikejar atau mungkin kayak lomba atau bagaimana? Dua-duanya sebenarnya. Kita fun, ya. Kita latihan juga, iya. Pas kita misal lagi suntuk-suntuk, datang ke Grand City, kemudian kita main, ya udahlah lebih rileks di tengah-tengah pekerjaan kita. Terus kalau misalkan hari Sabtu, hari Minggu pasti ketemu lah sama teman-teman, ngumpul-ngumpul, kita bicarain, kita omongin semua yang berkaitan dengan pesawat aero modeling. Ada ini, seperti itu, ada kesulitan apa, terkadang kita saling bantu. Termasuk juga nggak menutup kemungkinan kadang datang orang baru nanya ke situ, kemudian tertarik, kemudian gabung sama kami, monggo silahkan, kita fasilitasi semuanya. Tadi Mas Hasan juga sebut di sini bisa belajar jadi pilot ya. Nah itu saya penasaran, apakah di situ juga semua yang dipelajari speknya sama dengan pesawat
secara umum ya pesawat penumpang ya, atau Iya. yang membedakan apa sih sama pesawat aero modeling ini? Iya, pesawat aero modeling adalah sebuah replika sebenarnya yang secara hukum dasarnya sebenarnya sama, namanya ilmu aerodinamika. Jadi bagaimana benda itu bisa bergerak di udara itu prinsipnya pun juga sama, hanya ini kan replika, Mbak. Terlepas itu mau menggunakan remote control atau free flight atau terbang bebas, semuanya juga sama. Misal satu contoh dari bentuk yang namanya benda terbang adalah airfoil kan gitu kan. Airfoil adalah sebuah bentuk khusus yang dirancang supaya dia bisa mengapung di udara. Begitu dia melewati udara dengan kecepatan tertentu atau mungkin dibalik dengan dengan angin kecepatan tertentu, lalu dia bisa menimbulkan gaya angkat. Kurang lebih sebenarnya prinsipnya sama. Kalau pesawat beneran ya harus banyak yang mungkin kontrolnya, kemudian apanya, karena di situ kan ya nyangkut penerbangannya sesungguhnya. Kalau kita kan ya hanya menerbangkan pesawat model gitu, gitu Mbak. Tapi yang dari spesifik belajar untuk pilotnya itu apa sih di situ yang dipelajari, kayak remote controlnya itu atau yang lebih spesifik lagi? Saya kan nggak terlalu paham nih Mas Endi sama Mas Hasan, mungkin pemirsa juga masih kurang paham ya yang sebenarnya yang dipelajarin sebagai pilot atau yang mengendalikan remote control dari pesawat aero modeling ini, apa yang didapat Mas Endi sama Mas Hasan? Iya, yang pertama ya kembali lagi tentang bagaimana pesawat itu bisa terbang. Kemudian pesawat ini kan masing-masing kan punya karakter. Tidak semua pesawat juga sama. Dan pesawat ini kan macam-macam ya. Ada yang tadi dibilang rotary wing atau helikopter, kemudian ada yang berbentuk sayap tetap atau fixed wing. Dan itu semua kita terbangkan dengan dua cara yang saya sebutkan tadi. Ada yang dengan menggunakan remote control, ada yang free flight. Free flight juga ada kita, karena free flight juga masuk juga di lomba-lomba umumnya seperti itu. Terus yang dipelajari yang di situ untuk bisa menerbangkan itu, yang pertama adalah ilmu dasarnya di aerodinamika itu seperti apa. Pesawat ini bisa nggak untuk terbang? Karena kita difokuskan di awal itu kan gini Mbak, pesawat bisa terbang terlepas itu mau pesawat pabrikan atau buatan pabrik atau pesawat buatan sendiri. Nah, itu kan semuanya kan di awal perlu dipelajari dulu. Kalau itu tidak sesuai, maka pesawat itu tidak akan bisa terbang. Nah, kemudian kalau memang sudah sesuai, maka kita baru bisa menyesuaikan nih bagaimana caranya untuk bisa menerbangkannya gitu. Terus kalau di remote control itu sebenarnya cuman penghubung aja sih, sarana aja untuk kemudinya. Jadi kalau remote control kan kita kenal sebagai kemudi jarak jauh karena pilotnya kan di darat. Terus habis itu pesawatnya ada di atas. Nah, kita hubungkan antara pesawat dengan remote control. Kemudian kita juga harus membiasakan diri bagaimana pesawat itu terbang, kemudian kita kendalikan sampai dengan stabil mulai dari take off sampai dengan landing. Gitu. Kalau tadi Mas Endi mengatakan kalau di awal sempat beli dulu ya pesawatnya ya, sebelum akhirnya kemudian membuat sendiri. Nah, yang dibeli itu sudah artinya sudah kompleks semua, remote control kah atau yang free? Iya, kalau dulu saya belinya, kalau awal-awal itu namanya itu RTF, Ready to Fly. Jadi itu sudah ada remote, sudah ada baterai, sudah ada pesawatnya, jadi siap terbang. Itu lumayan sih memang dulu harganya. Berapa lama waktu itu belajarnya di awal Mas Endi? Kalau untuk saya, jujur aja kalau untuk terbang langsung itu nggak lama ya. Tapi yang lamanya itu simulatornya. Jadi kita ada sistem software di laptop, namanya itu simulator. Jadi kita bisa pakai remote yang biasa kita pakai untuk berlatih mengendalikan pesawat di software. Jadi mau jatuh ribuan kali pun masih aman. Iya, virtual. Betul. Nanti kalau sudah kira-kira pede bisa terbang, nah baru kita coba yang benerannya. Jadi kayak pakai ini software juga ya? Iya, ada. Ya itu untuk reduce cost-nya di situ, Mbak. Kalau tiap hari, tiap minggu crash kan bikin botak juga itu Mbak. Karena secara nggak langsung ya belajar ilmunya IT juga nih ya. Iya, betul. Ilmunya IT juga.
Kalau sejauh ini sudah menekuni dari 2012 tadi, 2007 tadi Saya Mas Endi. 2007 ya. Apa betul. benefit yang sudah didapat Mas Endi sejauh ini? Ya ilmunya banyak sih Mbak. Jadi mulai yang saya tahu ya, itu yang tadi Pak Hasan ngomong ada free flight dan ada yang kontrol. Jadi ya banyak model-model aeromodeling yang dilombakan juga ada, yang untuk fun juga ada. Jadi untuk ilmu aviasi, untuk aerodinamikanya kita juga dapat. Terus untuk kompetisinya juga ada. Terus apa lagi ya? Ya banyak macam sih Pak. Iya, senang otomatis. Senang ya itu pasti harus senang itu. Harus hobi, iya sih harus Hobi senang jangan juga. bikin stres. Hobi itu senang. Tapi bikin stres nggak? Udah Wah, Stresnya kalau pas itu makanya tadi itu harus simulator dulu. Kalau sudah enak simulator baru bisa pede terbang. tapi Gitu. sekarang udah happy ya. Artinya udah mulai lebih paham dong karena dari 2007 untuk Iya. menekuni hobi ini ya. Alhamdulillah ya. Kalau Mas Hasan benefitnya apa sejauh ini Bu, yang Ya, setelah yang pertama menekuni? saya ulangi lagi pasti seneng lah. Iya, namanya juga hobi. Iya, yang kedua banyak temen, Mbak. Banyak teman. Terus habis itu kita jadi tahu perkembangannya seperti apa, kemudian caranya bagaimana. Kan kita ini kan dinamis, Mbak ya. Terkadang apa yang disebut sebagai teknologi itu kan nggak monoton sampai di situ aja. Mungkin tahun 2007 zamannya Om Endi, saya di tahun 2012 banyak sekali perkembangannya. Jujur saya ngajak Om Endi dulu itu. Jadi saya pertama kali main itu saya punya pesawat. Ceritanya beli, sama lah, nasibnya sama. Cobain terbangin sendirian, tapi nggak bisa, kan gitu kan. Lama-lama ketemu sama Om Endi, terus disampaikan sama Om Endi, nanti aja hari apa waktu itu hari Minggu kesini aja lagi, nanti banyak teman-teman di sini, diajarin lah sama Om Endi. Karena kebetulan waktu itu pesawat yang saya beli itu salah, saya beli pesawat yang 3D yang untuk aerobatik. Iya. Saya pemula. Oke. Tadi ketemu sama Om Endi, kayak gini Om katanya waktu itu. Akhirnya nggak kepake lah yang 3D tadi. Sebenarnya kepake, tapi next gitu ya. Tetap kepake. Bahkan misalnya sampai sekarang masih ada. Masih Pesawat ada. pertama saya juga dari Om Endi dulu. Iya. Sampai sekarang masih ada. Ya itu Mbak. Jadi kita tahu ilmu-ilmu baru, terutama tentang penerbangan. Ya dulunya saya juga pengen sih jadi pilot, tapi ya gagal. Akhirnya jadi sama juga. Dari pilotnya. hobi yang tidak Iya. dari apa namanya cita-cita yang tidak tercapai akhirnya ya Iya, udah tetap iya. bisa ditekuni sampai sekarang ya di Betul, area iya. modelingnya. Kalau tadi Mas Endi bilang kalau hobi ini tidak mahal. Nah, kita akan ngobrol usai jeda. Apa sih yang membuat hobi ini tidak mahal? Berapa sih harganya yang kemudian membuat Mas Endi sama Mas Hasan sama sekarang ini menekuni area modeling gitu ya. Kalau ini murah berapa gitu. Usai jeda jangan kemana-mana saudara, tetap bersama kami di Sapa Kaltim.